Halo, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Baik, kita kembali lagi belajar pada bab selanjutnya. Itu kita akan membahas tentang matriks. Dan kembali lagi bersama saya Rizka Ayandera dari mahasiswi UIN Raden Fata Palembang yang sedang magang 3 mandiri di Men1 Muarenim. Guru pamong saya Ibu Mega dan dosen pembimbing magang saya ada Ibu Febrianti MPD. Nah, kita langsung masuk pada kompetensi dasar, itu ada menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pengertian, notasi, dan ordo matriks, jenis matriks, transpose matriks, kesamaan matriks. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pengertian matriks. Notasi matriks dan ordo matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Ini bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Susunan bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Supaya tidak bingung, kita langsung ke contoh. Ini ada contoh matriks. Ini ada matriks A dan matriks B. Ini disebut sebagai elemen, 2, min 1, 5, dan 6 itu disebut elemen matriks. Sedangkan ini ada baris dan kolom matriks itu disebut ordo matriks. Ordo matriks di sini ada M dikali N, itu baris dikali kolom. Begitupun dengan matriks B. Kita baca keterangannya, matriks A mempunyai 4 anggota. Nah, kan ada 4 anggota alias elemen. Diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Matriks B mempunyai 6 anggota diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Matriks A dinyatakan berordo 2 kali 2. Sedangkan matriks B berordo 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. M-nya 2, N-nya 3. Oke, selanjutnya elemen matriks. Kita masuk ke elemen matriks. Anggota-anggota matriks ini disebut dengan elemen matriks. Ini ada matriks A. A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Ini untuk kolom. A11, A21, dan seterusnya sampai M12 ini untuk baris. Nah, ini A11 kalau di sini itu dinyatakan elemennya adalah 2. A12 ada min 1, A21 ada 5, A22 ada 6. Begitu. Begitupun seterusnya. Diurutkan saja sampai A1N dan AM1. Selanjutnya ada jenis matriks. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. 1. Matriks baris. Nah, ada yang namanya matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Artinya ordonya itu 1 kali N. Nah, berapapun N-nya atau kolomnya itu terserah. Yang jelas matriks baris hanya terdiri dari satu baris. Seperti contoh matriks B ini matriks berordo 1 kali 4. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom itu M kali 1. Artinya hanya terdiri dari satu kolom. Barisnya terserah mau berapa, yang jelas kolomnya itu hanya satu seperti matriks C. Matriks C yang berordo 3 kali 1. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini syaratnya itu banyak baris tidak boleh sama dengan banyak kolomnya. Kita bisa lihat matriks D pada contoh. Matriks D ini berordo 2 kali 3. Tidak sama kan baris dan kolomnya, itu membentuk persegi panjang. Selanjutnya ada matriks persegi. Kalau matriks persegi itu baris dan kolomnya harus sama banyak karena membentuk persegi. Nah, pada matriks persegi ini kita mengenal diagonal utama dan diagonal samping pada gambar ini. Ini matriks E ini berordo 3 kali 3 dan membentuk persegi. Selanjutnya ada matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama itu ada matriks 0. Adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi A1, 1 sampai seterusnya itu adalah 0. Pokoknya elemennya itu ada 0. Adalah 0. Tapi terserah ordonya mau berapa, yang jelas elemennya itu adalah 0. Yang selanjutnya itu matriks diagonal.
adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi, yang hanya bernilai 0 itu hanya pada diagonal utamanya saja. Yang tidak bernilai 0 hanya pada diagonal utamanya saja. Seperti matriks D ini, diagonal utamanya tidak 0, tapi yang lainnya boleh 0. Selanjutnya, ada matriks identitas. Adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Ini syaratnya elemen-elemen pada diagonal utamanya harus 1 dan elemen lainnya harus sama dengan 0. Itu matriks itu akan disebut sebagai matriks identitas. Selanjutnya ada matriks segitiga. Adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Jadi, ini diagonal utamanya, di atasnya itu harus 0. Biar bisa disebut dengan matriks segitiga. Dan di bawah diagonal utamanya juga harus 0. Tuh, atau diagonal utama di atasnya 0 ataupun di bawahnya 0. Selanjutnya kita ke transpose matriks. Transpose matriks itu dihasilkan dengan mengubah kolom matriks menjadi baris matriks. Begitupun sebaliknya, jika baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misal kita punya matriks A berordo 2 kali 3, maka kita transpose menjadi matriks A transpose, maka akan menjadi ordonya itu akan menjadi 3 kali 2. Nah, selanjutnya, ini ada kesamaan matriks. Nah, matriks sama dengan AIJ, A sama dengan AIJ, dikatakan sama dengan matriks B, B sama dengan BIJ, jika dan hanya jika, ini syaratnya itu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Matriks mempunyai kesamaan jika ordonya sama. Jika ordonya tidak sama, maka matriks tidak bisa dikatakan sama. Selanjutnya, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Seperti langsung pada contoh ada matriks A dan matriks B. Ini adalah matriks berordo 2 kali 2. Semuanya 2 kali 2. Kenapa sih ini berbeda? Ini sebenarnya sama. Coba kita perhitungkan. 4/2 sama dengan 2. 0 sama dengan 0. 3/2 sama dengan 9. Min 1 sama dengan min 1. 9/3 sama dengan 3. Akar 25 sama dengan 5. Jadi matriks A dan B ini bisa disebutkan sebagai matriks yang sama. Artinya matriks A sama dengan matriks B. Kita lanjut ke contoh soal. Soalnya adalah matriks P. Ini adalah matriks P berordo berapa nanti kita tentukan. Yang ditanya itu ada ordo matriks. Yang B ada matriks P transpose. Yang selanjutnya ada elemen matriks A11 dan A23. Kita harus menentukan itu. Yang pertama kita harus menentukan dulu nih ordo matriksnya berapa. Matriks P kita tulis ini disebut dengan baris atau M. M-nya ini disebut dengan baris atau M. M-nya ada 2 dan kolomnya ada N. N itu ada 4. Jadi ordo matriks P sama dengan M kali N itu sama dengan 2 kali 4. Selanjutnya yang B itu yang ditanya adalah P transpose matriks. Kita tulis dulu matriksnya. Ini matriksnya kita transposkan menjadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Tuh, dilihat ini perbedaannya. Inilah disebut sebagai P transpose. Selanjutnya kita menentukan nih elemen matriks A11 dan A23. Kita buat dulu terlebih dahulu ini matriksnya. Ini 3 adalah elemen A11, 0 A12, 2 A13, 1 A14, 5 A21, 1 A22, min 2 A23, 4 A24. Artinya yang ditanya itu A11 dan A23. Sudah bisa kita lihat A11-nya 3 dan A23-nya min 2. Jadi elemen matriks A11 sama dengan 3 dan A23 sama dengan min 2.
Baik,